Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Teknik Manufaktur yang pertama. Bersama saya Damar Abi Ramadhani, Asisten Lab Manufaktur Modul Bubut Konvensional. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari mesin bubut konvensional yang dimiliki oleh jurusan Teknik Mesin Untirta. Oke, ini kurang lebih bentuk dari mesin bubut yang dimiliki oleh jurusan Teknik Mesin Untirta. Kita akan ke bagian-bagian mesinnya. Yang pertama, di sini ada namanya headstock atau kepala tetap. Di dalam kepala tetap ini berisi konfigurasi roda-roda gigi yang mana berfungsi untuk menggerakkan benda kerja atau spindle-nya. Lalu kita geser. Nah, di sini ini disebut dengan chuck atau ragum untuk menjepit benda kerja dan dia akan memutar benda kerja, ya. Selanjutnya ada tailstock atau kepala lepas, yang mana kepala lepas ini fungsinya yaitu untuk menyangga benda kerja yang terlalu panjang supaya tidak goyang, atau juga bisa fungsinya sebagai drilling, yang mana sini ada contohnya untuk memasang mata bor, dan ini bisa digerakkan maju. Selanjutnya yaitu ada eretan. Jadi eretan ini fungsinya untuk menggerakkan pahat bergerak secara translasi, ya. Yang pertama yaitu ada eretan memanjang atau yang paling bawah ini, fungsinya untuk menggerakkan pahat ke kanan dan ke kiri, ya, seperti ini. Lalu ada eretan melintang, ya, searah sumbu X, ini untuk menggerakkan pahat ke depan dan ke belakang. Jika kita putar ke kanan dia ke depan, jika ke kiri dia ke belakang. Lalu ada namanya eretan atas. Nah, eretan atas ini untuk sama gerakannya seperti eretan memanjang, yaitu searah bed atau meja mesin, namun dia bisa diputar sudutnya untuk pembentukan bubut tirus seperti ini, ya. Kita bisa atur sudutnya di sini, Lalu di atas eretan atas ada tool post atau rumah pahat, fungsinya yaitu untuk menjepit pahat kerja di sini, ya. Ini ada contoh pahat yang dipasang seperti ini. Pada bagian kepala tetap, di sini ada beberapa tuas-tuas dan juga tabel. Nah, ini fungsinya untuk sebagai konfigurasi roda gigi untuk merubah kecepatan putaran mesin, ya. Karena di dalamnya ini tersusun roda-roda gigi, untuk mengatur kecepatannya maka kita atur dengan kombinasi tuas-tuas ini, ya. Di sini untuk mengatur kecepatan. Lalu yang bawah ini untuk pembubutan ulir. Nah, misal kita contoh, ya, ingin membuat putaran mesinnya yaitu 440 rpm. Nah, di sini maka konfigurasinya adalah huruf S dan angka Romawi 2. Nah, maka pada tuas yang bagian atas ini kita set yang bagian huruf kita set ke huruf S, dan yang bagian tuas angka Romawi kita set ke Romawi 2 seperti ini. Maka ini sudah 440 rpm. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mencontohkan bagaimana cara mengerjakan atau memproses suatu benda kerja pada mesin bubut di sini. Baik, sebelum kita mulai membubut, tentu kita harus menyiapkan alat pelindung diri terlebih dahulu. Pada mesin bubut konvensional, minimal kita menggunakan baju lengan panjang, bisa wearpack maupun baju tebal seperti ini. Lalu kita menggunakan sarung tangan, fungsinya agar kita bisa membersihkan tatal hasil bubutan supaya tidak terkena tangan, dan kacamata bening supaya mata kita tidak tercipat oleh tatal-tatal bubut. Baik, yang pertama adalah kita memasang benda kerja atau mentahannya ke dalam cekam atau cak, ya. Kita kencangkan sampai benda ini benar-benar kuat dan tidak goyang. Jika misalkan benda ini goyang, bisa kita ketok menggunakan besi atau apapun itu. Jadi saat benda ini mutar, usahakan jangan sampai bergoyang supaya hasil bubut bisa rata. Nah. Selanjutnya, setelah benda benar-benar terpasang dan tidak goyang, kita memasang pahat. Nah, bentuk pengerjaan kita yang pertama yaitu facing atau meratakan bagian permukaan sisa hasil pemotongan dari si benda kerja ini. Kita menggunakan pahat rata dengan satu buah ganjel atau dudukan supaya pahat ini bisa center, ujung pahat ini bisa center dengan tengah-tengah benda kerja. Kita gerakan perlahan eretan sampai proses facing selesai.
Sesuai dengan perhitungan, maka kita geser eretan atas ini sebesar 7,4 mili atau 1 milinya itu mewakili 1 derajat. Mari kita geser kurang lebih di sini. Setelah digeser, lalu kita kencangkan kembali baut-baut tadi yang kita kendorkan. Baik, ini dia benda kerja yang sudah jadi. Ada proses pemakanan facing, lalu ada alur, rata, dan terakhir yaitu tirus. Seperti ini bentuk benda kerjanya. Baiklah, itu tadi adalah contoh pengerjaan benda kerja dari modul boot konvensional. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.